Lomina Wantaria Sinambela, Bendahara Umum DPP Persatuan Artis Batak Indonesia Parbi, pemilik suara sopran ekspresif, aktif worship leader dan singer. Banyak menghasilkan album solo, duet, dan kompilasi. Parbi merupakan perkumpulan artis Batak yang memiliki anggota sekitar 250 orang. Saya yakin ke depan kami akan semakin maju dan besar di bawah kepemimpinan Kaisar Willy Hutasoit. Untuk itu sesama anggota harus saling peduli dengan membuang segala sifat iri, dengki, dan cemburu, serta lebih banyak membuat acara sosial atau event yang membuat nama Parbi semakin dikenal masyarakat. Hal ini disampaikan pelaku seni wanita berdarah Batak, Lomina Wantaria Sinambela, yang biasa disapa dengan nama Lomi Sinambela, ketika berbincang dengan Hikuma TV terkait aktivitasnya sebagai penyanyi Selasa 14 Januari 2025 di Jakarta. Melihat dari usia, kita sepertinya sedikit kemungkinan untuk bisa eksis lagi di pentas seni musik lagu Batak. Untuk itu kita berharap agar anak-anak generasi muda kaum milenial sekarang bisa tetap menjaga iman dan tradisi adat Batak walau sudah terkenal bahkan sudah bisa go internasional, katanya. Lomi Sinambela kelahiran Sumbul Dairi 31 Januari 1974, saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Parbi Persatuan Artis Batak Indonesia. Dia sejak kecil sudah suka bernyanyi dan pada saat duduk di bangku SD, dia sering bernyanyi di panggung hiburan di kota kecil Sumbul Sidikalang. Dia bahkan sudah mengikuti beberapa festival antar kecamatan dan kabupaten. Kalau ada acara 17 Agustus, saya pasti menjadi andalan dari sekolah untuk menghibur masyarakat. Zaman dulu kalau ada artis ibu kota tampil show di daerah kami, saya pasti ikut nyanyi sebagai artis pendukung dari kampung. Makanya sebelum saya hijrah ke ibu kota Jakarta, penyanyi senior seperti Jack Marpaung, Charles Simbolon, Jules Simorangkir, dan lainnya sudah saya kenal, ujarnya. Setelah dia menyelesaikan pendidikan tingkat SMA, orang tuanya menyarankan agar dia melanjutkan kuliah ke pendidikan tinggi. Namun dia menolak karena cita-citanya kepengen menjadi seorang artis penyanyi. Selain menggeluti karir dalam menyanyi dengan menelurkan berbagai album, Lomi Sinambela, pemilik suara sopran ekspresif dan bertenaga dengan variasi nada tinggi ini, juga aktif dalam pelayanan di gereja dengan menjadi worship leader, pemimpin puji-pujian membawa jemaat dalam ibadah yang bermakna, dan menjadi singer. Lomi Sinambela mengatakan, tidak ada yang menginspirasinya untuk menjadi penyanyi. Namun dia berasal dari keluarga yang memiliki suara bisa menyanyi. Semua dari ibu dan bapak memang sudah memiliki suara yang cukup lumayan bagus kalau buat bernyanyi, katanya. Dia mengawali karir sebagai penyanyi solo pada grup band Sopo Badragas, pimpinan Daulat Manurung di kota Medan. Inilah titik awal saya terjun menggeluti profesi menjadi pelaku seni sebagai penyanyi, ujarnya. Pada tahun 1997, dia bergabung dalam Elvis Trio dengan personil Evi Siagian, Lomi Sinambela, dan Pebi Sihotang. Mereka menelurkan album pertama berjudul Anak Naholsoan. Pada tahun 2000, dia menikah dan selanjutnya fokus mengurus rumah tangga, anak, dan suami, sehingga tidak eksis lagi di belantika lagu Batak. Namun di sela kegiatannya mengurus keluarga dan melayani di gereja, dia menyalurkan naluri menyanyi dengan bersolor karir lagu-lagu Batak dalam album. Di antaranya album dangdut Soholan Au ciptaan Lans Huta Barat, keroncong lagu Batak Molo Inama ciptaan Nahum Situmorang, 10 karya Daka Huta Galung, 10 karya Tagor Tampu Bolon, Dang Targabusi Au ciptaan Gaul Naibaho, Molo Saut Maho ciptaan Nahum Situmorang, Horas Maho ciptaan William Naibaho, Hai A Kabar ciptaan Robert Marbun, dan lainnya.
Lomi Sinambela juga eksis berduet dengan artis Batak dalam album, yakni Charles Simbolon, Jules Simorangkir, Johnny Manurung, Korem Siombing, Robert Marbun, adik perempuan dalam Sinambela Sister, Monaki Manalu. Dia juga terlibat pada beberapa album keroyokan dalam album kompilasi lagu Batak Lawas 2023, album Dangdut Batak Lawas 2023, Nostalgia Batak Terbaik Sepanjang Masa, dan lainnya. Lomi Sinambela bersuamikan Insinyur Krisman Pasaribu MM, memiliki 3 anak. Welcome Pasaribu kuliah Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara Binus Alam Sutra semester akhir. Welfare Pasaribu kuliah pada Sekolah Bisnis dan Manajemen jurusan Business Creation di Binus Alam Sutra semester 6. Wealthy Enola Pasaribu kuliah jurusan Hukum Bisnis Internasional di Universitas Prasetya Mulia Jakarta semester 2. Sewaktu SMP dan SMA, dia sering mengikuti festival antar kecamatan dan kabupaten di daerah Sumatera Utara dengan selalu meraih prestasi, diantaranya lomba menyanyi antar kecamatan di Sumbul meraih juara 1, lomba menyanyi antar kabupaten di Sidikalang meraih juara 2, lomba menyanyi antar provinsi di Medan meraih juara harapan 1. Lomi Sinambela sangat bangga melihat penyanyi Batak dengan talenta yang besar. Menurutnya penyanyi Batak saat ini sudah semakin maju dengan kemampuan teknik dalam performa dan penampilan. Dia juga kagum terhadap penyanyi generasi muda kaum milenial Batak yang tidak stuck atau terjebak hanya di lagu-lagu Batak. Demikian juga musik Batak, dia melihat banyak kemajuan. Banyak muncul pemusik lagu Batak seperti Rafael Sitorus dan Dorman Manik yang sangat maju pesat. Saya pikir pemusik lagu Batak sangat oke dengan kemajuan teknologi yang tidak kalah dengan musik luar, ucapnya. Dalam perjalanan karir yang digelutinya sebagai seorang penyanyi, Lomi Sinambela merasakan beberapa pengalaman yang sangat berharga, lucu, namun menjadi pelajaran berharga dan berkesan dalam hidup. Beberapa tahun lalu, dia mengisi acara Horas yang diadakan stasiun televisi Indosiar, di mana dia bersama Elvis Trio harus mengikuti seleksi ketat terlebih dahulu dan berhasil lolos. Selanjutnya dia mengikuti latihan keras di rumah almarhumah Tarida Hutauruk. Kita penggemblengan dengan dilatih secara keras dan benar-benar agar bisa tampil bagus di acara tersebut, katanya. Dia pun mengalami kesan mendalam ketika show ke Batam dengan beberapa artis, di mana kebetulan waktu itu yang main musik Amigos Band. Ketika itu James putar-putar menanyakan kunci lagunya karena sebelum perform gak ada latihan. Dengan yakin saya jawab kunci C. Ternyata kunci tersebut ketinggian dan dengan susah payah saya berusaha menyanyikan lagu itu sampai selesai dengan berbagai keterbatasan, ujarnya. Dia juga pernah menghibur dalam suatu event di mana sebelumnya sudah terbiasa menyanyi secara trio, namun diminta menyanyi solo. Ketika menyanyi pada bait kedua, saya spontan mengambil suara 3. Lalu saya langsung sadar, kenapa mengambil suara 3? Setelah turun panggung, teman-teman menemui saya dan pada ketawa, ucapnya. Lomi Sinambela yang beribadah di GBI Alam Sutra Tangerang, Banten ini sangat mengagumi penyanyi yang bisa membuat lagu enak didengar, suaranya teduh, bertenaga, energik, powerful, meraih kesuksesan, digemari banyak orang, dan menjadi artis yang laris. Penyanyi lagu Batak dikagumi style voice Reni Siregar dan Putri Siagian. Style voice karena memiliki suara yang kompak, padu, berkelas, enak didengar. Reni Siregar karena sekali improvisasi langsung dapat membuat lagu enak didengar. Putri Siagian karena lagu penyembahannya dengan lirik teduh sangat menyenangkan, katanya. Penyanyi berskala nasional dikagumi Agnes Mo, Judika, dan Nicky Astria. Agnes Mo karena memiliki suara bagus, energik, dan cantik,
dengan meraih penghargaan dalam dan luar negeri. Judika karena memiliki suara keren, khas dengan suara dada penuh tenaga. Nicky Astria karena memiliki vokal range tinggi 4 oktav yang enak didengar, ujarnya. Penyanyi luar negeri dikagumi, Celine Dion, Adele, dan Bruno Mars. Celine Dion karena diva Kanada ini meraih keberhasilan yang menjadikannya salah satu artis tersukses. Adele karena penyanyi Inggris ini banyak meraih kesuksesan. Bruno Mars karena penyanyi Amerika Serikat ini mampu menjual lebih dari 130 juta rekaman di seluruh dunia, tuturnya. Lomi Sinambela juga sangat memfavoritkan penulis lagu yang menghasilkan lagu terkenal, mampu meracik komposisi, banyak dinyanyikan artis, menjadi soundtrack film, menelurkan sejumlah musisi, meraih penghargaan, dan diterima dengan digemari banyak orang. Penulis lagu Batak difavoritkan Kaisar Willy Hutasoit, Daka Hutagalung, dan Iran Suhu Ambarita. Kaisar Willy Hutasoit karena lagunya bercerita perasaan sayang, seperti lagu Dangmar Nabubaho. Daka Hutagalung karena berkarya hingga akhir hayatnya, seperti lagu Hodo Rajaku. Iran Suhu Ambarita karena pilihan lirik yang cerdas, seperti lagu Mololoho, katanya. Penulis lagu nasional favoritnya, Ebit G.Ade, Ahmad Dhani, dan Ian Antono. Ebit G.Ade karena lagu ciptanya bercerita tentang kehidupan, seperti lagu Berita Kepada Kawan. Ahmad Dhani karena menciptakan 200-an lagu yang dinyanyikan berbagai artis, seperti lagu Ini Gila Ini Cinta. Ian Antono karena lagunya dibawakan banyak artis, seperti lagu Rumah Kita, ujarnya. Penulis lagu luar negeri favorit, Philip Collins, David Foster, dan Dolly Parton. Philip Collins asal Inggris karena menciptakan lagu soundtrack film seperti lagu You Will Be In My Heart. David Foster asal Kanada karena menelurkan musisi terkenal seperti lagu I Have Nothing. Dolly Parton asal Amerika Serikat karena memenangkan 10 Grammy Award seperti lagu I Will Always Love You, urainya. Lomi Sinambela secara pribadi maupun keluarga besar Parbi sangat bersyukur memiliki beberapa penasihat dan pembina, terutama penasihat Nelson P. Sitompul SEMM yang memiliki hati besar dengan selalu merangkul dan mendukung keluarga besar Parbi. Di samping itu beliau selalu bermurah hati dengan mensupport Parbi dalam setiap event dan juga memberikan bantuan dana baik dalam sukacita maupun duka cita, katanya. Lomi Sinambela sangat kagum dengan berbagai kegiatan sosial yang dilakukan Nelson P. Sitompul SEMM melalui Yayasan NPS di Tapanuli Utara, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia generasi muda, seperti mendirikan PAUD Mosba, Taput Mencari Bakat TMB, turnamen catur antar pelajar, studio dan sanggar seni, gerakan dapur sehat, mencegah stunting, serta lainnya. Pada akhir perbincangan, Lomi Sinambela mengatakan semoga Nelson P. Sitompul SEMM yang merupakan penyantun dan penasihat utama majalah Dalian Natul ini selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan, umur panjang, serta berkat melimpah, sehingga keberadaannya tetap bisa menjadi saluran berkat buat orang lain, terutama keluarga besar Parbi, pungkasnya. Demikian Hikmat TV menyampaikan, Lomina Wantaria Sinambela, Bendahara Umum DPP Persatuan Artis Batak Indonesia Parbi, pemilik suara sopran ekspresif, aktif worship leader dan singer, banyak menghasilkan album solo, duet, dan kompilasi. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen,
dan share konten YouTube ini.